Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nalar Terarah. Pada episode ini, channel Nalar Terarah akan mengupas tentang konversi agama dan kebebasan beragama, terutama konversi agama dan kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia. Pemirsa yang sangat yang dibanggakan oleh channel Terarah. Nah, masalah konversi agama ini adalah masalah hak asasi manusia. Nah, konversi agama itu adalah perpindahan seorang beragama dari agama satu ke agama lain. Nah, kasusnya ketika terjadi khususnya di Indonesia itu banyak beragam motivasinya. Kalau saya lihat motivasi para pindah agama itu, pertama karena melihat ajaran agama, kedua mungkin karena mimpi atau nikah atau ekonomi. Nah, tapi yang pokok adalah karena mempelajari ajaran agama, nikah, dan tadi ekonomi. Nah, kita soroti yang pindah agama karena ajaran agama. Seseorang yang pindah agama karena ajaran agama itu akan membuat orang tersebut akan dewasa, karena agama itu sentralnya adalah kitab suci. Ketika ajaran kitab sucinya dipahami dan orang itu merasa ada pembaharuan di dalam pikirannya, maka dia pindah dalam agama yang satu ke agama lain. Misalnya seorang Kristen mempelajari kitab suci Al-Quran, ternyata di kitab suci Al-Quran itu memberikan keyakinan yang mantap, memberikan akal untuk mendidik untuk beberapa agamanya, keyakinannya, maka dia pindah dari Kristen ke Islam. Nah, kasus kedua misalnya motivasinya karena nikah. Nah, ini yang sering kali banyak ya, orang pindah agama dari nikah itu banyak sekali terjadi. Bisa salah satu pasangannya yang taat, satu pasangannya tidak taat. Misalnya calon suaminya adalah Kristen, lalu istrinya Islam. Nah, ini kalau kuat-kuatan ya, kalau salah seorangnya lebih kuat, kadangkala dia pindah ya, baik ke Kristen ataupun ke Islam. Tapi begitu juga ketika misalnya nikahnya sama-sama kuat orangnya, maka tidak jatuh beda agama, mereka tetap masing-masing agama. Nah, ini yang masih harus kita pikirkan, karena perkawinan masing-masing agama itu belum mendapatkan tempat yang layak di mata masyarakat Indonesia. Sekalipun secara undang-undang dibenarkan, tapi tetap ya, perkawinan itu harus satu agama, sehingga harus ada yang pindah agama gitu ya. Dan yang ketiga adalah konversi agama karena ekonomi. Ketika orang itu miskin, lapar, nah ini seringkali memberikan suatu dampak orang pindah agama, merasa dengan pindah agama ke agama lain merasa bahwa akan meningkat taraf ekonominya ya. Contohnya misalnya ada orang-orang yang miskin ditawarin untuk pindah agama, maka dia berubah agamanya, walaupun secara keyakinan, secara pemikiran dan secara hubungan sosiologis dia merasakan bahwa agama yang dipegangnya paling benar, tapi karena dia sedang dilanda ekonomi, nah disitulah ketika itu seringkali muncul suatu gagasan sesaat, maka dia pindah agama. Nah, semuanya ini motif-motif konversi agama itu adalah tetap dalam ranah kebebasan beragama. Ketika dia dipaksa dengan cara-cara intimidasi, cara-cara yang tidak elok, cara-cara kekerasan, maka ini adalah melanggar hak asasi manusia, juga melanggar hak beragama, yaitu pasal 29 ayat 1, yaitu bahwa negara menjamin kebebasan beragama umatnya untuk memilih agama masing-masing, termasuk perpindahan agama. Jadi ketika terjadi perpindahan agama itu, ketika ada orang yang berpindah agama karena makanya itu perlu dilaporkan ya. Karena apa? Karena mengganggu, karena akan melanggar undang-undang tersebut. Nah, begitu juga ketika ada orang yang sudah pindah agama, nah maka disiksa, dibully, bahkan disembunyikan. Nah, itu perlu ada pendampingan agar diberi pengertian, karena pindah agama itu hak asasi manusia, hak kebebasan beragama, walaupun orang tua tidak berhak untuk melarang orang atau anaknya pindah agama selama anaknya itu sudah 17 tahun dan sudah diberikan hak untuk memberikan kebebasan atau untuk menganut agama sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Jadi ketika ada orang tua yang memaksakan atau mengurung anaknya yang sudah dewasa, nah itu perlu dilaporkan ya, supaya ada edukasi yang baik. Mudah-mudahan perpindahan agama dan kebebasan beragama di Indonesia itu berjalan lancar, karena gerak itu negara yang damai, cinta pada toleransi, masalah agama, keyakinan agama masing-masing manusia. Di dalam Al-Quran juga diungkapkan bahwa ketika Allah
menciptakan akal. Nah, akal ini akan memberikan silakan manusia itu beragama sesuai kepentingannya. Tapi bagi Allah, jika satu dunia ini hanya satu agama, bagi Allah mudah. Nah, ini dasar Al-Quran ini, ya, bahwa kalau kita misalnya ada orang beda agama dari Islam Kristen, itu hak mereka. Tapi ketika cara pembinaan agamanya dipaksa, nah, itu kita perlu ada pendampingan supaya terhindar dari pemaksaan. Nah, demikian saja, mudah-mudahan kerukunan beragama atas dasar perbinaan agama dan kebebasan beragama di Indonesia itu tetap menjadi ikon perdamaian berbasis toleransi beragama. Sekian, sebaik kata akhir, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.